Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprila Gardinia, NPM 20113023043 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi, reduksi, dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Perhatikan contoh reaksi di bawah ini. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Besi oksida mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen dan berubah menjadi besi. Sedangkan karbon monoksida mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida. Untuk konsep bilangan oksidasi, konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron hanya bisa terjadi pada senyawa ionik, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu muncul konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Terdapat 8 aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom yang harus diketahui. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas dalam bentuk atom dan molekul adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom lebih dari 1 atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B lebih dari 1. Yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam sama dengan -1, sedangkan bila hidrogen berikatan dengan non-logam sama dengan +1. Yang kedelapan, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1, sedangkan bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida sama dengan -2. Konsep reaksi redoks berawal dari konsep pelepasan dan penggabungan oksigen, dilanjutkan dengan konsep pelepasan dan penerimaan elektron, konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, dan perkembangan terakhir dengan konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Konsep pelepasan dan penggabungan oksigen. Reaksi reduksi dijelaskan sebagai reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa zat yang mengalami reduksi atau kehilangan oksigen disebut oksidator. Reaksi oksidasi atau kebalikan dari reduksi melibatkan penggabungan oksigen pada suatu zat. Zat yang mengalami oksidasi atau menerima oksigen disebut dengan reduktor. Selanjutnya, konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Menurut konsep pelepasan dan penerimaan elektron, reaksi reduksi oksidasi berlangsung karena adanya penerimaan dan pelepasan elektron. Oleh karena itu, reaksi reduksi oksidasi dapat berlangsung meskipun tidak ada oksigen yang terlibat dalam reaksi. Berdasarkan konsep ini, reaksi reduksi merupakan reaksi penerimaan elektron. Zat yang mengalami reaksi reduksi atau yang menerima elektron dari zat lain disebut oksidator. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Zat yang mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron disebut reduktor. Selanjutnya, konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan relatif yang dimiliki suatu atom akibat melepaskan atau menerima elektron yang untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Penentuan bilangan oksidasi atom digunakan untuk mengetahui reaksi berlangsung melalui proses redoks atau tidak. Kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis reaksi reduksi atau oksidasi. Apabila suatu reaksi ditandai dengan adanya penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, untuk suatu reaksi yang ditandai dengan adanya kenaikan bilangan oksidasi, dinamakan dengan reaksi oksidasi. Konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen, reaksi reduksi oksidasi berlangsung karena suatu zat melepas hidrogen dan satu yang lainnya menangkap hidrogen. Reaksi yang melepaskan hidrogen disebut dengan reaksi oksidasi, sedangkan senyawa atau reaksi yang melibatkan pengikatan hidrogen disebut dengan reduksi.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi reaksi redoks. Sekian dan terima kasih.